dalam hentinya Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Jika pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah pelepasan dari opung yang kami kasihi, Tuhan kiranya yang boleh memberkati ibadah pada hari ini, memberkati setiap hadirin yang datang Tuhan, juga jalannya ibadah dari awal sampai akhir, bahkan keberangkatan kami nanti Tuhan juga kiranya yang boleh melindungi dan menyertai. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Pujian nomor 1 di kertas yang Bapak Ibu pegang. Kalau ku cari
keluarga dinaikkan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pendeta Mulyadi Kaleb untuk menyampaikan firman Tuhan. sangat minim
berkunjung ke ibadah Arcamani Minggu. Tetapi lagu ini lekat karena seringkali dinyanyikan istri saya di rumah. Dan lagu ini juga akan nanti menjadi lagu pengantar sakramen perjamuan suci di Gereja Salmasi Jemaat Agung Besar Bandung yang dikenal Agung Besar 66 ya, di mana saya dan istri itu dipisahkan oleh tugas saja. Ya, saya di Lempong, sementara istri saya di Arcamani dan begitu. Lebih daripada siapa yang nyanyi, sebenarnya lirik-liriknya itu adalah lirik yang harus menyadarkan kita semua ya, betapa sedikit pengetahuan kita, sehingga benar apa yang kata Rasul Paulus, betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi pengetahuanmu, dan tidak ada seorang pun yang mencoba mencoba menyelami. Sehingga dibalik kematian yang kasat mata di depan kita, di belakangnya kita tidak tahu apa-apa, sangat sedikit. Tetapi iman kita akan menuntunnya ya, untuk membuka lembar demi lembar dari apa yang selama ini menjadi rahasia, Tuhan akan bukakan di kemudian hari. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan nats yang terambil dari Filipi 22 sampai 26. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Tulisan surat ini tulisan surat Rasul Paulus dengan tema sukacita, justru dibalik fakta bahwa dia sedang berada di penjara. Penjara ya, bukan lapas. Penjara itu memang tempat yang memang untuk mengurung orang-orang yang dianggap dinilai melakukan tindakan kejahatan, plus mungkin orang-orang yang dianggap lawan politik. Sekarang kan menyebutnya lapas, lembaga pembinaan masyarakat. Jadi bukan lagi sebagai orang yang pesakitan, tetapi orang yang layak untuk dibina. Sehingga ada bimbingan rohani. Salah satu materi yang disampaikan, saya nggak tahu Opung pernah ke lapas enggak, karena saya susah membedakan atau suka memisahkan antara istri saya dan Opung. Selama ini yang saya tahu, saya sebagai driver tolong antarin untuk jalan-jalan, cari makan dan cari kembang, cari bunga ke Cibidel misalnya ya. Saya drivernya. Di belakang itu Opung sama istri saya. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Agama apapun, khususnya di Indonesia sebagai orang-orang yang beragama, meyakini akan Allah yang ada. Artinya percaya akan Allah. Karena kita bukan negara komunis, bukan negara ateis. Ya, percaya adanya Allah. Percaya
dunia ini diciptakan oleh Tuhan Allah yang ada? Amin, iya betul. Jadi bukan hasil evolusi yang disampaikan atau dalam teori Charles Darwin. Sehingga manusia itu merupakan proses dari tahapan evolusi. Semua agama di Indonesia menolak itu. Saya katakan di Indonesia ya. Ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan, dari sekian penciptaan itu Tuhan menciptakan sesuai dengan urutan-urutan di dalam kitab Kejadian. Benda-benda di angkasa dan seterusnya. Sampai Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah pada hari yang ke-6. Dan itu merupakan mahkota ciptaan. Artinya sesuatu yang menjadi puncak klimaks dari seluruh rangkaian penciptaan hari pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau Tuhan punya misi mengerjakan apa yang diciptakan itu begitu teratur sampai sejauh ini, tata surya dan seterusnya, maka Tuhan juga punya tujuan di dalam menciptakan manusia. Karena itu ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan kemudian Tuhan menempatkan dia di Taman Eden, Tuhan memberikan kepadanya penolong yang sepadan, dan kemudian ada generasi yang dilahirkan sebagai generasi ilahi karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai couple, sebagai pasangan yang diberkati hingga lahir anak-anak ilahi. Walaupun kita tahu bersama kemudian manusia jatuh di dalam dosa dan kemudian generasi-generasi orang berdosa bermunculan di atas muka bumi. Ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan, hidup itu bukan tujuan, tapi hidup punya tujuan. Ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa sebagaimana Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dan bukan untuk mati, karena kematian itu konsekuensi logis manusia berdosa. Hidup bukan tujuan, tetapi hidup punya tujuan. Jadi kalau kita ada, itu sebenarnya bukan tujuan, bukan merupakan satu tujuan. Tetapi ketika kita hidup, itu harus mengetahui, kita menyadari ada tujuannya. Nah, memang di dalam Nyawa itu suka digambarkan ada pohon sanobar, ada pohon aras di Lebanon, dan seterusnya di kitab Mazmur. Karena Acamadi ini sudah sekian tahun melaksanakan gemari gerakan membaca kitab setiap hari. Ini bukan program gereja, itu program Tuhan untuk membuat orang dapat berhasil, karena orang yang kesukaannya dalam firman dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam, maka apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi di dalam Perjanjian Baru itu ada kiasan, ada lukisan, walaupun betul-betul real, tentang pokok anggur, tentang pohon ara, dan seterusnya. Ya, walaupun saya dalam mengikuti God Holy Land hanya kepada tempat-tempat saja, tidak kepada tempat perkebunan anggur, proses pembuatannya. Walaupun kami melihatnya itu hanya dalam bentuk cairan yang sudah ada disimpan dalam botol-botol, dan hanya dapat ceritanya, oh ini sudah sekian tahun, ini berapa tahun, untuk membedakan kualitasnya, untuk membedakan harga yang satu dengan harga yang lain. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, menarik kalau Paulus tadi dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, ini tujuan. Jadi hidup ini bukan tujuan, tapi hidup ini punya tujuan. Dan tujuan
tujuannya itu digambarkan seperti pohon-pohonan yang bukan hanya sekedar ada tumbuhan, bukan sekedar ada batang yang kuat, bukan sekedar ada daun yang lebat, bukan sekedar ada bunga. Ya, kalau saya di Madura itu, kalau sudah ada musim begini itu pohon mangganya sudah banyak itu. Dan saya kalau di Madura itu bukan beli mangga, karena pohon mangga itu bisa di rumah, di pekarangan siapapun dan bisa tumbuh dimanapun. Sehingga kalau saya makan buah mangga, makannya di atas pohon, makan aja di sana, dan tidak ada orang yang ribut karena itu memang bagi siapapun. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, ujung daripada tumbuh-tumbuhan yang dimaksud ini adalah buah. Ya, tetapi kalau kita ngomong buah, pasti buahnya ini terdiri pada dua, dagingnya dan bijinya. Kalau saya ambil gambaran buah mangga mana lagi, atau ada jenis mangga yang lain, ya biasanya ibu-ibu yang ngerti, saya cuma ke bagian makannya saja, dan saya tidak mau tahu namanya mangga apa. Ya walaupun di Sunda dikenalnya mangga calis, ya. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, buah itu kan dagingnya tebal enggak? Dagingnya manis enggak? Dagingnya banyak enggak? Dan biasanya kalau kita dapetin buah yang model begitu, kita nggak tahu pohonnya, dan pohonnya entah di mana, karena kita belinya di pasar, kita belinya sama mang-mang yang suka jualannya di komplek perumahan. Tetapi paling tidak, sekalipun pohonnya nggak ada, tetapi dagingnya, buahnya itu manis, Pak. Opung ini gambaran daripada pohon yang mungkin tidak ada lagi, tetapi dagingnya itu menimbulkan rasa yang selalu kita rindukan. Setelah Opung masuk rumah sakit sebelum operasi 1 tahun, setelah Opung pulang, saya 1 kali ke rumah. Selalu tema omongannya soal kematian. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, Opung ini bukan hanya memberi buah yang manis, di mana dia selalu menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi rumah Tuhan, menjadi berkat bagi hamba Tuhan. Yang seharusnya dia banyak didoakan, sebaliknya dia yang banyak mendoakan. Saya saksi hidup itu, Pak. Ya, saya saksi hidup. Dan bahkan mungkin ada banyak obrolan di mobil yang dia simpan untuk menjadi pokok doa. Jadi dagingnya, buahnya, daging daripada buah itu dinikmati positif oleh banyak orang. Kemarin testimoni sudah disampaikan, dan rasa ini akan terus muncul seiring dengan kesan siapapun yang bersentuhan dengan buah. Tetapi buah itu meninggalkan biji. Bagi orang Madura bilang itu pelok, ya, biji mangga. Ini baru ngomong soal mangga, 1 buah 1 biji. Nah, saya kemarin ini saya terima buah nangka, kesukaan istri saya. Buah nangkanya besar banget, dikirim oleh seorang ibu dari gereja lain, dikirim ke rumah, dipotong jadi bunga, masih kelihatan besar banget. Ketika dikupas, 1 diambil, 1
buah mangga itu berapa biji? Bapak saudara-saudara. Walaupun ketika saya menerima melihatnya dan saya tidak mungkin bisa menghabiskannya dengan jumlah orang 3 anggota keluarga, walaupun kami berkurang jumlah anggota keluarga seiring dengan istri saya meninggal, tapi tidak mengurangi kualitas untuk kami tetap bersatu. Ini penting ya. Opung nggak ada, nominalnya kelihatan sih berkurang. Ada Mbak Sandra yang sudah pergi, ada Abang sudah pergi, tapi tidak boleh mengurangi kualitas untuk keluarga tetap bersatu. Karena bersatu itu mau berapapun jumlahnya harus tetap bersatu. Nah, sering kali ironisnya cuma 2 orang tapi nggak pernah bersatu. Nah itu kurang. Ya. Nah ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika biji itu ada di buah yang kita makan, kita tidak pernah makan bijinya kan? Walaupun mungkin ketelan juga kalau memang bijinya biji anggur. Ya. Tetapi memang biji itu bukan untuk dimakan, tetapi untuk dibuang sehingga memunculkan generasi yang baru. Dan itu yang seringkali saya katakan, biji itu potensi untuk generasi opung-opung baru. Ya nggak perlu jadi tua sehingga disebut opung ya, tetapi value of life daripada opung itu ada di dalam diri siapapun. Ibu ratinya nggak ada, tapi ada ibu rati yang batangnya nggak ada, tetapi values of life-nya itu ada. Karena itu ketika orang hidup sampai kepada buah, itu merupakan satu manifestasi kemaksimalan hidup. Ya. Dan buah yang dimakan dan biji yang beranak itu sama-sama mendatangkan kebaikan. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga dengan demikian Paulus, jadi mana yang harus dipilih? Kalau aku hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Jadi memang untuk berbuah itu tidak tiba-tiba muncul, walaupun sekarang ada jenis tumbuh-tumbuhan yang kita beli sekian waktu kemudian muncul buahnya. Tapi ibu bapak kalau sama saya di Kalimantan, kalau kita makan durian dan makannya itu berdasarkan durian yang jatuh, itu mesti camping dulu 1 malam baru itu buat durian jatuh. Tetapi rasanya kualitasnya pasti beda. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup maka harus mencapai kepada kemaksimalan hidup, yaitu memberi buah. Tetapi kan memang tidak mungkin langsung menjadi buah. Ada pohon yang ditanam, ada pohon yang diberi pupuk, ada pohon yang diberi perawatan sedemikian rupa. Inilah berbicara tentang perjalanan hidup rohani orang-orang percaya sampai akhirnya mencapai buah. Kalau berbicara tentang opung sudah mencapai tujuannya. Apa itu? Kemaksimalan hidup, yaitu berbuah dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Saya tidak ragu dengan statement saya ini bahwa orang beginilah yang mencerminkan hidup Kristus. Karena hidup Kristus sekalipun 33 tahun setengah, tetapi dia sudah mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Bahkan manfaat yang mengarah kepada kekekalan apabila orang percaya di dalam Yesus. Ibu bapak sudah dikasih oleh Tuhan, ialah muncul opung-opung baru di generasi dan bahkan jemaat. Tidak boleh lupa ya, generasi muda harus tahu sejarahnya. Jangan kita ahistoris. Soekarno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, ini penting. Siapapun yang pernah bersentuhan dengan orang yang memiliki values of life model begini, terusin. Ya, sebenarnya opung juga merupakan efek dari hidup Kristus. Ya, walaupun sudah melalui beberapa orang.
sentuhan Kristus terus mengalir di tengah-tengah suasana Natal, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas bermuara kemana. Tetapi anak Tuhan harus jelas, karena memang kita mengikut Tuhan yang jelas. Dan ada kebangkitan di dalam kehidupan setiap orang yang mati. Tuhan memberikan sebuah harapan yang pasti kepada setiap kita. Biarlah kita menghantar Opung di tempat peristirahatan. Opung sudah tidak lagi bisa berbicara dengan saya, sama seperti happy wedding anniversary saya dengan istri saya yang biasanya dia mengucapkan dalam ulang tahun saya 19 Desember kemarin, yang biasanya setiap pagi dia yang pertama kali mengucapkan happy birthday. Saya sudah datang ke kuburannya, saya sudah sampaikan, kamu mau ngomong apa? Nggak ada suara lagi seperti itu. Bapak kasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan, mari kita mencapai kemaksimalan hidup, memberi buah yang manis, buah yang nikmat, dan memberikan kelegaan bagi banyak orang, dan nilainya tertanam di bumi dan ada di hati setiap generasi. God bless all. Kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami tetap mengingat Opung dalam hati kami. Kami hanya bisa melihat fotonya. Kami hanya bisa mendengarkan dokumen-dokumen yang terbuat selama ini. Dan biarlah Engkau yang menolong, supaya sekalipun batang pohon itu tidak ada, rasanya tetap kami ingat, dan nilai hidupnya hidup di hati kami. Hidup Kristus, hidup Paulus. Jikalau kami hidup, maka itu berarti aku bekerja memberi buah. Kami serahkan Tuhan semua keluarga, tetap di dalam kesehatan, tetap di dalam kesatuan hati, tetap di dalam produktivitas, tetap di dalam iman, tetap di dalam semangat. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh rangkaian peribadatan kebukaan sampai kami menghentak bersama-sama ke Sendipundio. Di dalam perjalanan sampai pada semua jemaat tiba dalam perpulangan kami di rumah masing-masing, tidak ada sesuatu pun yang kurang. Kami boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kendaraan, kami serahkan untuk driver, kami serahkan untuk kondisi jalan, kami menyerahkan juga untuk rangkaian acara. Kami serahkan semua ke dalam tangan daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita menghantar Opung meninggalkan rumah duka ini, tetap di dalam penghiburan yang limpah daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya datang daripada Allah Bapa kita di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di mana Ia akan selalu setia menyertai setiap langkah kehidupan mulai dari pagi hari ini bahkan sampai saatnya Yesus Kristus datang ke dunia dan menjemput setiap kita di alam yang berbaik. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera bersama. Di dalam iman kita berkata,
Untuk menjadi momen bagi kita, kiranya lebaran dapat dikumpulkan kembali, kita keluarga menyediakan kendaraan satu bus untuk kita bersama-sama dalam konvoi menuju Hill, Rawang Barat, Jawa Barat. Ibu Bapak sudah dikasih bantuan, ada sesi foto terakhir untuk keluarga sebelum daerah keluarga ini saja menurutnya. Mau foto keluarga jadi mau dilepas aja ini. Bisa Ini mau dilepas aja atau gimana? layarnya. Udah. Soalnya kita mau ini mau ngambil dari dekat. Silakan sesi foto ditutup saja supaya foto keluarganya bisa terlihat. Boleh tolong nggak? Aku mau foto. Salibnya diangkat, kembang salibnya diangkat, kembang salib layarnya diangkat. Balikin lagi Ustaz. Layarnya kebalik. Ya, kembangnya di atasnya. Oke. Nah, foto seperti ini terakhir sudah dapat. Silakan keluarga dapat berada di dekat sini. Baik, foto bisa diambil untuk prosesi pemakaman pemberangkatan jenazah. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Foto bisa dipegang oleh